Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-16 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita menyanyi dari buku Ende nomor 9 ayat 1, Hupuji Holongi Rohamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperintahkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus, Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 713 ayat 1, Togu au o Tuhaku. Dengarlah hukum pada minggu ini, yakni hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat ke-10. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi,
atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan akan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 419, Ho Namarsak Rohai. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang kepadamu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami.
kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 377 ayat 1, Romahamu Sudena. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Lukas 9 ayat 22 sampai ayat 27. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 690 ayat 1, Hibul Rohaku. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita persiapkan juga persembahan kita, yaitu persembahan 1A dan 1B, kita bernyanyi dari buku ND nomor 707 ayat 1, Hagogoon Dohot Apul-Apul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ke-16 setelah Trinitatis pada saat ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai 9. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ke-16 setelah Trinitatis saat ini mengusung topik Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Topik ini bersumber dari Mazmur nyanyian syukur dari Daud yang penuh rasa terima kasih kepada Tuhan. Dalam Mazmur ini Daud mengungkapkan bagaimana Tuhan telah menyelamatkannya dari kematian dan mendengarkan doanya di saat-saat sulit. Pemazmur membuka dengan pernyataan cinta yang mendalam kepada Tuhan, karena Tuhan mendengar setiap doa dan permohonannya. Ini adalah pengingat bagi kita, saudara, bahwa Tuhan bukanlah Allah yang jauh atau tidak peduli, melainkan Dia adalah Allah yang mendengarkan setiap jeritan hati kita. Dalam kesesakan, Tuhan tidak berpaling. Ketika kita merasa tidak ada yang mengerti atau peduli terhadap kita, Tuhan itu mendengarkan. Bahkan pada saat kita tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan kesedihan dalam diri kita, Tuhan ada untuk kita. Saudaraku, Daud menggambarkan situasi yang sangat mengerikan seperti terjerat oleh tali maut. Ini menunjukkan betapa besarnya penderitaan yang ia alami, baik secara fisik maupun emosional. Namun dalam penderitaan tersebut Daud tidak menyerah. Dia berteriak kepada Tuhan, memohon pertolongan. Hal ini menjadi teladan bagi kita, saudaraku, bahwa di tengah penderitaan Tuhan tetap adalah pertolongan yang siap memberikan jalan keluar bagi kita. Meskipun dalam dunia ini kita akan menghadapi berbagai tantangan, seruan kepada Tuhan akan membawa pengharapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu adalah kasih, keadilan, dan kebenaran. Di sini kita melihat karakter Tuhan itu penuh kasih, penuh keadilan, dan penuh belas kasih. Tuhan tidak hanya mengasihi, tapi juga bertindak adil. Ketika kita menghadapi penderitaan, mungkin kita bertanya, mengapa ini harus terjadi? Namun kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang adil. Dia memelihara kita semua, mereka-mereka yang rendah hati dan sederhana, yang dengan jujur datang kepadanya dalam ketergantungan total. Ketika kita merasa lemah, saudaraku, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh. Hal ini tentu akan mengembalikan diri kita dalam ketenangan, sebagaimana Daud mengajak dirinya sendiri untuk kembali pada ketenangan. Mengapa? Karena Tuhan telah berbuat baik kepadanya. Kita seringkali cemas dan gelisah, saudaraku, lupa akan kebaikan Tuhan yang telah nyata dalam hidup kita. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan untuk berhenti sejenak, agar kita merenungkan dan mengingat segala kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan telah menolong kita, menjaga kita, dan memberikan apa yang kita butuhkan. Itu adalah dasar bagi kita, saudaraku, untuk hidup dalam ketenangan, terlepas dari keadaan luar kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyelamatkan Daud dari kematian dan kesedihan. Daud mengakui bahwa Tuhan telah menyelamatkannya dari kematian, air mata, dan kejatuhan. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita secara rohani, saudara, tetapi Dia juga peduli dengan penderitaan dan emosional dan gangguan pada fisik kita.
Ini adalah penghiburan besar bagi kita yang mungkin sedang menghadapi kesedihan, sakit, atau kehilangan. Kita dapat percaya bahwa Tuhan selalu berada di pihak kita, menopang kita agar kita dapat terus berjalan dalam kehidupan ini. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu kebaikan Tuhan itu tak pernah habis seperti matahari yang terbit setiap pagi. Kebaikan Tuhan terus-menerus hadir dan setia, seperti siklus alam yang tak terputus. Di setiap musim hidup kebaikan Tuhan selalu ada. Tuhan tetap baik dalam segala situasi dan kondisi hidup, baik suka maupun duka. Kasih dan kebaikan Tuhan selalu mengalir tanpa henti, menjadi sumber kehidupan. Kebaikan Tuhan bukan didasarkan pada apa yang kita lakukan, tapi pada sifatnya yang penuh kasih dan anugerah. Kasih dan kuasa Tuhan melampaui setiap masalah atau tantangan hidup. Meskipun dalam cobaan hidup ada kebaikan Tuhan yang bekerja untuk mendewasakan dan memberkati kita. Dan ingatlah, kebaikan Tuhan itu seperti pelita yang menerangi langkah kita. Meski jalan hidup itu gelap, Tuhan selalu memandu dan menerangi jalan hidup kita melalui kebaikannya, meskipun kita berada dalam masa-masa sulit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan itu akan nyata jika kita meresponnya dengan ketaatan. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan dalam epistel kita hari ini dari Lukas 9 ayat 22 sampai 27 tadi, yang mengajarkan kita tentang jalan penderitaan, pengorbanan, dan penyangkalan diri untuk mengikut Yesus. Tetapi pada saat yang sama kita diingatkan bahwa di balik jalan salib ini ada kebaikan Tuhan yang melimpah. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kita memperoleh hidup yang kekal. Dalam mengikuti jalannya, kita akan mengalami kebaikan Tuhan yang tak terhingga, baik di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang. Kebaikan Tuhan menyertai kita, bahkan ketika kita dipanggil untuk memikul salib dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Kebaikan itu selalu ada, saudara, menopang, membimbing, dan memberi kehidupan yang sejati. Percayalah, asal kita percaya dan taat, Roh Kudus yang akan menguatkan kita hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk menyadari betapa Tuhan itu baik bagi kami. Kebaikan Tuhan yang tiada terhingga itu Tuhan, yang akan membangkitkan semangat kami hidup dalam segala kondisi kami. Kami sadari Tuhan, dalam ketidaktenangan, dalam kegelisahan, kekecewaan, rasa sakit, kelemahan, dan apapun yang menimpa hidup kami, terkadang kami melupakan kebaikan Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kami untuk kembali ke dalam kebaikan itu. Sehingga kami menyadari seburuk apapun kehidupan yang kami jalani, kebaikan Tuhanlah yang akan mendominasinya, memampukan kami bangkit berdiri untuk meraih hidup yang berkemenangan. Terberkatilah seluruh jemaat Tuhan untuk memenangkan hidupnya, karena Tuhan menghendakinya seperti itu. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami
untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.